Selamat datang para pendengar setia Tikasi Family. Ini Kenanga, menemanimu di frekuensi hati, menyulam kata demi kata, membawa cerita yang bukan hanya untuk didengar, tapi untuk dihayati. Pagi ini, mari kita tinggalkan sejenak hiruk-pikuk dunia. Tutup mata kalian, dan bayangkan cahaya mentari yang menyelinap di antara dedaunan. Bayangkan suara tawa anak-anak, desiran angin, gemericik air, dan aroma bekal piknik yang dibuka perlahan. Semua itu menyatu dalam satu perjalanan kecil, namun penuh makna. Sebuah kisah yang tak hanya tertulis dalam gambar, tapi juga terukir dalam hati. Inilah hari yang tak terlupa. Cerita tentang cinta dalam bentuk paling sederhana, tawa keluarga, pelukan waktu, dan damai yang kita temukan di alam Navara Bondowoso. Siapkan hati kalian, karena cerita ini bukan hanya akan menghangatkan telinga, tapi juga menyentuh kenangan. Mari kita mulai. Pagi yang menyambut. Mentari pagi menyusup lembut di sela-sela dedaunan, membasuh segala lelah yang tertinggal dari hari sebelumnya. Udara di Navara, Bondowoso terasa segar, seperti ucapan selamat datang dari alam yang rindu akan tawa manusia. Kami tiba bersamaan dengan riuhnya suara anak-anak dan derai tawa keluarga yang tengah mengantre di pintu masuk. Meski ramai, ada kehangatan menyelimuti suasana, sebuah energi yang menular. Navara bukan hanya sekadar tempat rekreasi, tapi seolah halaman kehidupan yang dipenuhi warna. Kaki-kaki kecil berlarian di jalan setapak berbatu, sementara para orang tua berjalan menyusuri rindangnya pepohonan yang berdiri gagah, berjajar laksana penjaga hutan. Di sisi kolam kecil, ikan koi berenang anggun dalam harmoni warna, merah, putih, kuning, dan hitam. Setiap gerakan mereka menyerupai tarian air, tenang namun memikat. Kami memilih tempat teduh di bawah pohon yang rimbun. Di atas tikar yang dibentangkan, makanan sederhana disusun rapi, nasi bungkus, keripik, buah segar, dan minuman dalam gelas plastik. Tidak mewah, tapi setiap gigitan terasa istimewa karena dimakan bersama. Tawa-tawa kecil meledak dari obrolan ringan, dan sesekali angin menyapu pipi kami, membawa aroma dedaunan yang baru saja terkena cahaya mentari. Aku duduk di antara mereka, mengamati bukan hanya pemandangan, tapi juga wajah-wajah penuh syukur. Beberapa dari kami mengenakan hijab, sebagian lain mengenakan sarung tangan plastik saat membagikan makanan, kecil tapi penuh kepedulian. Kebersamaan ini terasa seperti benang yang merajut hati kami menjadi satu, menjahit luka-luka kecil yang sering tak terlihat oleh mata dunia. Di kejauhan, terdengar gemericik air dari kolam panjang. Kolam itu menyerupai sungai kecil dengan arus pelan yang mengalirkan ban-ban karet kuning cerah. Anak-anak dan orang dewasa duduk santai di atasnya, membiarkan diri di bawah arus, sambil tertawa jika ban mereka tersenggol atau membentur dinding. Air yang jernih, udara yang hangat, dan suara alam menyatu dalam satu simfoni kebahagiaan. Aku melihat seorang gadis kecil, mungkin sekitar 8 tahun, tertawa sambil menyiram kaknya dengan air. Sang kakak balas menyiram, dan mereka berteriak riang, tanpa beban. Di balik permainan itu, ada ikatan yang tumbuh. Sebuah kenangan yang kelak akan mereka simpan di sudut hati sebagai pengingat bahwa kebahagiaan bisa sesederhana bermain air bersama orang terkasih. Waktu berjalan lambat di sini. Atau mungkin kami yang tak ingin waktu berjalan cepat. Di Navara, dunia terasa berbeda, lebih ringan, lebih bersahabat. Di tengah kehidupan yang sering melelahkan, tempat ini menjadi oas, membisikkan kepada kami bahwa hidup bisa dinikmati, bukan hanya dijalani. Aku menatap langit. Awan berarak pelan, membentuk pola yang tak bisa kutafsirkan, tapi indah. Hari ini, aku tak ingin berpikir terlalu dalam. Hari ini, aku hanya ingin menikmati. Dan hari ini adalah hari yang tak terlupa. Lautan busa dan jejak ban. Matahari perlahan naik, meninggalkan jejak cahaya keemasan di permukaan kolam. Suara tawa mulai menggema dari sisi lain taman, dari sebuah kolam yang tak biasa. Busa-busa putih mengapung dan menari di udara seperti salju di musim panas. Anak-anak berlarian menyibak lautan busa yang menggunung, seolah mereka menjelajahi negeri khayalan yang hanya bisa dilihat dalam mimpi. Aku berjalan mendekat, terpikat oleh keriuhan. Bau sabun lembut tercium, berpadu dengan aroma klorin yang khas dari air kolam. Anak-anak tertawa lepas, ada yang tergeletak di busa seakan ingin tenggelam dalam tumpukannya, ada pula yang berkejaran, menjerit riang setiap kali tersapu putihnya buih. Di pinggir kolam, beberapa orang tua duduk sambil mengamati dengan senyum mengembang, sebagian mengabadikan momen dengan kamera,
Sebagian hanya menikmati dengan mata dan hati. Di tengah-tengah itu, aku melihat seorang anak perempuan kecil menari-nari di atas air yang dangkal, memutar tubuhnya seperti penari balet, membiarkan busa menyelimuti gaunnya yang sudah basah. Tak jauh dari sana, seorang anak laki-laki naik ke atas ban karet, bersiap meluncur sambil berteriak, "Awas!" sebelum tertawa karena menabrak temannya sendiri. Seolah dunia berhenti sejenak untuk memberi ruang bagi keceriaan itu. Lalu terdengar suara lain. Bukan tawa, bukan air, melainkan deru kecil, ban yang berputar di aspal halus. Kami berpindah ke arena go-kart, tempat lain di Navarra yang memanggil para pencari tantangan kecil. Di sana, lintasan berkelok terbentang dengan pembatas berwarna merah dan putih, seperti sirkuit balap sungguhan. Seorang anak, helm kecil di kepalanya, tangan menggenggam setir dengan serius, mengarahkan go-kart mungilnya dengan semangat membara. Wajahnya fokus, tapi bibirnya tak bisa menahan senyum. Go-kart bukan sekadar permainan, tapi ajang untuk belajar keberanian. Bagi anak-anak, ini seperti mimpi. Menjadi pengemudi hebat, mengendalikan arah mereka sendiri. Di luar lintasan, terdengar sorakan kecil dari keluarga yang menonton. Setiap tikungan dilewati dengan gaya, dan setiap overtake dirayakan seperti kemenangan. Namun bukan hanya lintasan yang menggoda. Di sisi belakang, tanah becek terbuka lebar. Dua anak menunggangi ATV kecil, roda mereka menggulung lumpur, meninggalkan jejak-jejak petualangan. Wajah mereka kotor oleh debu, tapi matanya bersinar seperti api. Tawa mereka membumbung, melaju di antara pohon-pohon dan dinding bata yang menjadi latar belakang penuh karakter. Tak ada yang memaksa mereka untuk menang. Tak ada perlombaan, hanya kebebasan untuk melaju, melompat, menabrak genangan air dan tertawa karenanya. Di tengah segala kerapihan taman, petualangan kecil ini seperti noda yang justru memperindah lukisan. Aku menyadari setiap sudut Navarra memiliki caranya sendiri untuk merangkul hati pengunjungnya. Dari damainya kolam, semaraknya busa, hingga riuhnya mesin kecil dan tanah berlumpur. Setiap langkah yang kami ambil, setiap jerit kecil, setiap percikan air dan kotoran di baju adalah bagian dari kisah hari ini. Hari ini bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang membiarkan diri merasa utuh. Dan seperti sebelumnya, aku tahu, ini masih bagian dari hari yang tak terlupa. Kapal bajak laut dan pelukan waktu. Langit mulai menurun warnanya menjadi biru tua yang lebih teduh, tapi keriuhan di Navarra Bondowoso belum surut. Kami berjalan menuju satu wahana yang dari kejauhan tampak bergoyang pelan namun pasti, sebuah kapal besar yang tergantung di tengah rangka besi kokoh. Disinilah Tora-Tora berada, menanti para penumpangnya dengan ayunan raksasa yang menjanjikan sensasi di perut dan tawa di udara. Kapal itu bukan kapal biasa. Dengan desain menyerupai bajak laut, lengkap dengan ornamen tali dan bendera yang berkibar, Tora-Tora tampak seperti hendak mengarungi samudera petualangan. Anak-anak berjejer di tangga besi, sebagian berpegangan erat pada orang tua mereka. Di mata mereka terlihat antusias yang berpadu dengan sedikit gugup. Tapi siapa yang bisa menolak sensasi terbang sejenak dari daratan? Begitu ayunan pertama terjadi, teriakan pun pecah. Kapal itu perlahan berayun lebih tinggi, maju dan mundur seperti ingin menyentuh langit. Beberapa anak terdiam karena tegang, namun sebagian besar tertawa terbahak. Wajah-wajah pucat berubah menjadi merah karena tawa, dan suara-suara kecil melayang di udara bersama dengan angin. Aku memejamkan mata sejenak, merasakan embusan udara yang lewat cepat di sisi pipi. Tak ada rasa takut, justru ada rasa lepas, seolah gravitasi pun memberi kami libur hari ini. Dalam beberapa ayunan itu, aku teringat masa kecilku, saat dunia terasa luas tapi tidak menakutkan, saat mimpi belum ditentukan oleh angka dan tenggat waktu. Setelah turun dari wahana, langkah kami terasa ringan. Kami kembali ke area rerumputan, di mana tikar-tikar kembali dibentang. Kali ini, matahari sudah mulai condong ke barat, sinarnya menyelinap di balik daun-daun, menciptakan kilau keemasan di atas rambut dan bahu. Anak-anak yang tadinya bermain busa dan go-kart kini duduk tenang, menyantap makanan ringan sambil berbagi cerita. Seorang ibu mengelus kepala anaknya, seorang ayah tertawa mendengar cerita lucu dari teman lamanya. Semua terasa hangat. Bukan hanya karena cuaca, tapi karena hati-hati ini sedang menyala oleh kebersamaan. Kami tidak berbicara tentang pekerjaan atau masalah yang menanti besok pagi. Kami tidak sibuk memikirkan apa yang harus dikejar. Hari ini kami hanya menikmati. Duduk, tertawa, dan menyadari bahwa waktu bisa jadi sahabat, bukan musuh. Dan disinilah makna dari semuanya tumbuh. Navarra tidak sekadar taman wisata. Ia adalah ruang bernapas di tengah kehidupan yang sibuk.
Ia adalah pengingat bahwa hal sederhana, tikar yang dibentang, tangan yang menyuap makanan ke mulut anak, tawa yang meledak di kolam busa, adalah kemewahan yang tak bisa dibeli oleh apapun. Aku menatap sekeliling, dan dalam diam, aku berjanji untuk mengingat semuanya. Saat hari-hari kembali berat, aku akan kembali ke sini. Jika tidak dengan kaki, maka dengan kenangan. Karena hari ini, kami telah menemukan arti kebahagiaan dalam bentuk yang paling jujur. Dan hari ini akan selalu menjadi hari yang tak terlupa.